semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Halo Belajar. Nah, kali ini bersama Kak Uci kita kembali akan membahas kunci jawaban tentunya ya adik-adik, yaitu untuk kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 5, halaman 165, 166, 167, 171. Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama adik-adik. Di pembelajaran 5 ini adik-adik kita melihat Edo yang pulang sekolah dan Ibu yang sedang duduk di kursi membaca sebuah majalah. Siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam Ibu menjawab salam Edo. Ternyata Ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit Ibu adalah menyanyikan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Adik-adik, selanjutnya mari kita membaca. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Nah, setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan yang di radio maupun iklan di internet. Jadi, berikut kita pelajari unsur-unsur atau kita baca unsur-unsur dari iklan yang ada di radio, di televisi, dan internet. Untuk iklan di televisi, suaranya berupa suara manusia atau suara hewan, tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Untuk gambarnya dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Untuk gerakannya, gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Lalu juga dilengkapi dengan tulisan yang singkat, mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Selanjutnya ada juga iklan di radio. Unsur-unsurnya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Jadi iklan di radio hanya memiliki suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara. Nah, selanjutnya ada iklan di internet. Unsur-unsurnya terdiri atas suara, gambar, tulisan, dan gerak. Suaranya berupa video, lalu ada gambar yang ditawarkan berupa produk dan tulisan untuk menjelaskan produk, serta gambar yang bergerak sebagai bentuk animasi. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu komunikatif, informatif, mudah dimengerti, dan diingat masyarakat, menarik perhatian, serta mengajak penonton untuk membeli dan menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Baik adik-adik, kita masuk kunci jawaban halaman 164 sampai 165. Adik-adik, mari kita berlatih. Amatilah salah satu iklan di internet berikut ini. Iklannya yaitu batik jumputan hasil budaya bangsa. Ayo kita cintai batik Indonesia. Setelah adik-adik mengamati iklan tersebut, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertama, barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Apa adik-adik barangnya? Apa? Yaitu batik jumputan ya. Pertanyaan nomor 2, informasi apa saja yang dapat adik-adik peroleh dari iklan tersebut? Apa informasinya? Kita dapat memperoleh informasi mengenai batik jumputan yang banyak pilihan serta indah warnanya. Serta juga diketahui bahwa batik jumputan merupakan hasil budaya bangsa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut apa saja? Yaitu gambar dan tulisan. Pertanyaan nomor 4, ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Ciri-cirinya adalah singkat, padat, menarik, komunikatif, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud dengan batik jumputan ini? Ayo kita simak penjelasannya ya adik-adik. Mari kita membaca mengenai batik jumputan ya. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Nah, pernahkah adik-adik melihat batik jumputan selain pada gambar tersebut? Bagaimana cara membuat batik jumputan? Coba bertanyalah kepada orang yang kamu anggap tahu cara membuat batik jumputan.
Kamu juga bisa mencari referensi dari buku, majalah, atau sumber lainnya. Kita masuk kunci jawaban halaman 167 adik-adik. Nah, kali ini adik-adik diminta untuk menuliskan cara membuat batik jumputan. Gimana caranya? Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, pastikan kain yang akan digunakan dalam keadaan bersih. Ketiga, tentukan dan buatlah motif batik yang diinginkan. Keempat, ikatlah kain yang telah dibuat motifnya menggunakan koin atau kelereng dan batu. Kemudian diikat dengan tali atau karet. Selanjutnya, rebuslah air pewarna dan sedikit garam dalam panci sampai mendidih. Basahi terlebih dahulu kain yang telah diikat. Itu ya adik-adik. Selanjutnya, celupkanlah ikatan kain berpola ke dalam air berwarna yang telah mendidih. Tunggu hingga 20-30 menit agar warnanya meresap. Lakukan pencelupan kain lagi jika memiliki motif dan warna yang berbeda. Selanjutnya, angkat kain yang telah dicelupkan, buka ikatan kain dan bilas sampai bersih. Jemurlah hingga kering, kemudian dapat disetrika. Batik jumputan siap untuk digunakan. Adik-adik, selanjutnya mari kita berlatih kembali. Ayo berlatih membuat batik jumputan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Kita lihat dulu ya alat dan bahan yang digunakan. Ada kain mori, tali rafia, gunting, kompor, kelereng, batu kecil, bola pingpong, dadu, pewarna kain, panci, dan air. Setelah itu kita lihat langkah-langkah pembuatannya adik-adik. Pertama, masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. Lalu tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif, kemudian ikat dengan tali rafia. Susun kelereng sesuai dengan keinginan kamu sehingga membentuk pola bagian motif hias jumputan yang akan dibuat. Basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. Aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap lebih kurang 40 menit. Matikan kompor, diamkan kain sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencuci bening. Lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Mari kita berkreasi adik-adik. Buatlah rancangan kain batik jumputan sesuai keinginanmu. Buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin. Rancangan yang kamu buat untuk selanjutnya dapat dibuat menjadi karya batik jumputan. Perhatikan langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya ya adik-adik. Lalu kreasikanlah sendiri. Kumpulkan hasil karyamu kepada bapak atau ibu guru. Kita masuk kunci jawaban halaman 171 adik-adik. Selanjutnya, mari kita bereksperimen adik-adik. Kali ini adik-adik akan melakukan percobaan, yaitu membuat larutan untuk mencelup kain dalam proses membuat batik jumputan. Setelah kita bereksperimen, maka dibuat laporan hasil percobaan yang berisi pertama bahan, lalu zat-zat yang termasuk ke dalam larutan untuk membuat batik jumputan, serta unsur atau senyawa yang kamu gunakan untuk membuat larutan, serta cara membuat larutan untuk membuat batik jumputan. Baik, kita lihat pembahasannya ya adik-adik. Laporan kegiatan percobaan membuat larutan pencelup batik jumputan. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat larutan pencelup batik jumputan. Alat dan bahan yaitu kompor, panci, sendok kayu yang digunakan untuk mengaduk, ember, pewarna dan penguatnya dalam satu kemasan bisa memakai wentar atau latex. Bahan pewarna termasuk senyawa karena terdiri dari beberapa unsur. Nah, selanjutnya 2 liter air untuk satu kemasan pewarna. Air termasuk zat tunggal. Air merupakan senyawa karena terbentuk dari gabungan hidrogen dan oksigen. 2 sendok makan garam. Garam termasuk zat tunggal. Garam termasuk senyawa karena terdiri dari 2 unsur yang berbeda, yakni natrium dan klorida. Cuka secukupnya. Cuka termasuk zat tunggal. Asam cuka merupakan senyawa. Asam cuka merupakan gabungan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Langkah-langkah percobaannya, pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Setelah itu, setelah panas, masukkan zat pewarna satu persatu dan aduk sampai rata. Setelah itu, jika pencelupan lebih dari satu warna, maka proses pembuatan larutan harus dipisah ya. Selanjutnya, gunakan satu wadah panci untuk satu warna saja.
Misalnya wantek biru dimasak pada air mendidih hingga larut. Selanjutnya dibiarkan dingin dan dimasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml, lalu ditutup botolnya yang kuat sampai waktu digunakan. Nah, untuk warna merah dan kuning juga dilakukan hal yang sama sehingga kita punya 3 botol pewarna siap pakai. Larutan pencelup ini sudah siap digunakan. Hasil percobaannya yaitu hasil larutan pencelup batik jumputan termasuk ke dalam campuran homogen atau sejenis ya yang larut. Kesimpulannya, dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa larutan pencelup batik jumputan merupakan campuran homogen. Adik-adik, yang terakhir adalah mari kita renungkan kembali pembelajaran yang telah kita pelajari. Batik di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki kain khas, baik itu dengan teknik batik atau tenun. Nah, apa sebaiknya yang kamu lakukan dengan kondisi tersebut? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Hasil renungannya yaitu sebagai bangsa yang cinta akan kebudayaan sendiri, untuk menyikapi fenomena tersebut dilakukan dengan cara memilih menggunakan batik produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan pendapatan para pengrajin batik yang ada di Indonesia. Baiklah adik-adik, demikianlah video pembahasan kita untuk pembelajaran 5 ya. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini ya. Serta jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa adik-adik, semangat belajar!